Izin bertanya ya Habib, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar terhadap istrinya itu sabarnya super sabar katanya Habib, dan atau bagaimana? Dan istri kalau sudah berkata keras atau kotor kepada suami, suami seharusnya sabar atau menasihati yang benar ya Habib? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tauladan yang sempurna dalam segala halnya, termasuk dalam keluarganya dengan istrinya. Kalau ditanya apakah Nabi itu super sabar, nggak ada lebih sabar dari Nabi. Tapi jangan lupa Nabi juga super tegas dengan istrinya dalam beberapa hal. Kalau istri itu mengurangi hak Nabi pribadinya, beliau sabar memaafkan. Berapa banyak itu kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi datang di rumah Sayyidatuna Aisyah kalau nggak salah, Sayyidatuna Aisyah mengunci pintu rumahnya. Tengah malam Nabi datang, Aisyah udah tidur, diketok gak bangun. Nabi diriwayatkan diam di pintu sampai Aisyah bangun. Luar biasa. Dibuka, Aisyah takut, minta maaf. Nabi yang minta maaf, enggak, saya yang pulang terlalu malam. Allahumma shalli ala Muhammad. Suatu saat Sayyidatuna Aisyah cemburu dengan istri Nabi yang lain. Ketika Nabi di rumah Aisyah, ada istri Nabi ngantar makanan. Aisyah cemburu, dipikir saya nggak bisa masak. Udah Nabi sekarang di rumah saya, ada apa kok diantarin makanan? Padahal niatnya baik. Marah Aisyah, diambil itu baki tempat makanan, dibanting, dor di depan Nabi Muhammad, pecah. Mungkin terbuat dari seperti cowek gitu ya. Ya alhasil pecah itu tempat makanan. Nabi senyum. Kalau kita mungkin udah kiamat nih. Di depan muka kita dibanting. Nabi senyum. Gharat ummuki. Apa? Cemburu ibumu kata. Ngomong sama yang nganter. Di depan yang nganter dibanting itu. Hanya Nabi mengatakan, Nabi mengambil makanan itu yang bercerakan di bawah, diambil oleh Nabi dengan senyum sabar. Super sabar ya. Tapi hak adami Aisyah ganti tuh, kau pecahkan barangnya. Tapi Nabi juga super tegas. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menyebut Sofia, Nabi ngomong-ngomong, datang Sofia, Nabi ngomong-ngomong sama Sofia. Sofia istri Nabi, dan Sofia itu agak pendek, cantik. Aisyah ngomong sama Nabi, Sofia itu cantik, tapi dengan tangannya gitu, pendek. Marah Nabi, super tegas. Ya Aisyah, wahai Aisyah, lagat gulti kalimah, kamu telah mengatakan satu kalimat, yaitu ghibah tadi, ngerasani Sofia dengan pendek. Kalau kalimatmu itu dimasukkan ke air laut, berubah air laut yang begitu banyak. Tegas Nabi, hak Allah, idza duyi'a haqqullah lam yagum ahadun liqadabi. Ketika perintah Allah ditinggal, larangan Allah diterjang, Nabi tegas. Tapi kalau hubungan dengan dirinya, Nabi sabar. Kita ini, sebagian dari kita ini kebalik. Kalau istri kita maksiat, melanggar perintah Allah, kita sabar. Tapi kalau mengurangi penghormatan kepada kita, kita marah, kiamat. Kopi telat, kiamat. Makan gak asin, kiamat. Marah, ini marah. Istrinya keluar nggak pakai jilbab, sabar. Sudah tak nasihati Ustaz, tapi tidak mau. Giliran makanan nggak benar, baju nggak rapi, kopi nggak manis, kenapa Anda bisa marah?
Nah, kalau Nabi nggak gitu, Nabi ke sebaliknya. Tapi kalau diri Nabi yang dikurangi nggak apa-apa, dimaafkan, sabar. Tapi kalau Allah yang perintah Allah yang diganggu, tegas Nabi. Ya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab pernah ada kisah yang lucu. Ada seorang sahabat, sahabat atau yang lain ya, di zaman Sayyidina Umar atau sahabat atau tabi'in itu diomelin istrinya. Istrinya ngomel luar biasa. Gak kuat dia dengan omelan istrinya. Datang ke Sayyidina Umar ingin mengadukan istrinya kepada Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar memanggil istrinya dan memarahi istrinya. Umar bin Khattab, siapa yang gak kenal Umar? Setan aja takut. Datang ke rumah Sayyidina Umar, mengetok pintunya, baru mengetok sekali dengar suara di rumah Sayyidina Umar. Amirul Mukminin, beliau waktu itu presiden. Dengar suara, diperhatikan, suara apa ini? Suara istri Sayyidina Umar memarahi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dimarahin habis sama istrinya, lebih pedas daripada istrinya dia. Dan Sayyidina Umar tidak menjawab sedikit pun. Udah nggak jadi ketemu Sayyidina Umar, udah dapat jawabannya. Nah, berarti harus sabar. Udah pulang, nggak jadi. Sayyidina Umar dengar ada orang keluar, dibuka pintunya, orangnya udah agak jauh, dipanggil. Bapak, tar, kamu tadi di depan pintu saya ngedok pintu. Iya. Terus kok pulang belum ketemu saya? Saya tadi datang punya hajat, tapi sudah selesai hajat saya sudah. Belum ketemu kok sudah selesai? Iya. Hajatnya apa? Saya ini datang ya Amirul Mukminin mau mengeluh tentang istri saya yang enggak sopan. Ngomel terus sama saya, enggak kuat saya. Mau saya mengadukan istri kepada Anda. Anda kan hebat. Anda panggil istri saya, Anda marahin. Terus saya dengar istri Anda lebih parah dari istri saya. Anda diomelin luar biasa dan Anda diem. Oh, senyum Sayyidina Umar. Pak, istri saya, istri saya banyak berkorban untuk saya. Saya cuma korban sabar sama dia. Ini bajunya siapa Pak yang saya pakai? Bajunya Umar, baju saya kan? Iya, tapi yang nyuci bukan Umar, istrinya Umar. Baik kan istrinya Umar? Nih, rumahnya siapa Pak? Rumahnya Umar, rumah saya. Tapi yang bersihkan, yang ngerawat bukan Umar, istrinya Umar. Anaknya, ini anak siapa? Anaknya Umar kan? Iya, tapi yang menyusuin, yang ngerawat semuanya itu istrinya Umar, bukan Umar. Makanan nih, makanan Umar kan? Tapi yang masak, yang capek istrinya Umar. Dari sekian banyak istrinya Umar sabar sama Umar. Masa sih Umar sabar sama omelannya istrinya Umar, nggak mau? Masya Allah, gitu. Mudah-mudahan istri kita solehah insyaallah ya, nggak ngomelan ya. Jangan ini dibuat dalil untuk ngomelin suami, jangan ya. Anda istri kalau ingin pahala besar, gembirakan suami Anda. Gembirakan, jangan sampai suami Anda pegel dengan Anda, marah dengan Anda. Kalau bisa seumur hidup mulai gobel tuh sampai meninggal, jangan sampai menyakiti suami. Hebat Anda. Surga Anda. Tinggal sholat dan puasa selesai udah. Usahakan kalau itu Anda hebat. Jangan sampai menyakiti suami Anda. Itu hebat. Suami Anda akan jadi suami yang sukses dan awet muda suami Anda kalau gitu. Kalau diomelin terus ya lekas tua nanti. Ya khair.